Baik. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi, mohon maaf. Masih pagi, mengantuk ini. Lagi. Kosin ya. Baik, yang saya hormati Ibu penguji, Ibu co-host, Ibu Vivi, dan mentor Pak Kapus Kombo. Selamat pagi. Dan saya banggakan Ibu Ramawati yang akan diuji sama Pak Dokter Melki. Baik, saya lanjut saja, silakan Ibu Vivi biar Oke, baik, terima kasih Pak Tovan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita diberi kesempatan oleh Allah SWT pagi hari ini dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi nilai dasar ASN dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Toli angkatan 109 atas nama Rahmawati dan Dr. Melkisedek. Terima kasih Pak Yusuf Abdul Karim ya. Terima kasih Pak sudah ada di tempat ini menyempatkan hadir untuk menemani Dr. Melki dan Rahmawati. Tanpa kehadiran Bapak, mereka berdua tidak bisa mengikuti seminar hari ini. Baik, Ibu penguji dan Pak mentor yang saya hormati, kita akan mendengarkan pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar dari Ibu Rahmawati dan Melki. Dan Ibu Rahmawati dan Pak Melki masing-masing diberi waktu 10 menit untuk memaparkan rancangannya. Setelah Ibu Rahmawati langsung nanti ke Dr. Melki, gitu ya. Silakan Ibu Rahmawati, dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu. Izin share screen Bu. Ya. Mohon izin, apa sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Patinur Esos MSI, yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Vivi Vijaya Laksmi Esos MSI, dan yang saya hormati Bapak Mentor selaku Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pombo, yaitu Bapak M. Yusuf Abdul Karim. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmawati dari instansi kerja UPT Puskesmas Pombo, jabatan sebagai ahli pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja, untuk isu yang saya kedepankan di sini adalah tingginya kasus ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik atau KEK di wilayah kerja UPT Puskesmas Pombo. Kemudian gagasan yang akan saya lakukan yaitu upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang kekurangan energi kronik atau KEK melalui kelas ibu hamil di wilayah kerja UPT Puskesmas Pombo. Kemudian untuk deskripsi, kekurangan energi kronik atau KEK adalah masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama, hitungan tahun. Tanda dan gejala KEK yaitu lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Sedangkan untuk dampak apabila isu ini tidak ditangani yaitu akan menimbulkan masalah baik bagi ibu maupun pada janin. Pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi antara lain anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak berkembang secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Kemudian pada janin dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum atau mati dalam kandungan, dan BBLR. Bila BBLR, maka bayi mempunyai risiko kematian, gizi kurang, stunting, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Kemudian selanjutnya untuk rencana kegiatan yang akan saya lakukan saat habituasi nantinya yang kurang lebih dari 1 bulan, yaitu ada 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan rencana kegiatan kelas ibu hamil yang tahapannya yang pertama membuat janji terlebih dahulu sebelum berkonsultasi kepada mentor yang bernilai harmonis
loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rencana kegiatan yang bernilai akuntabel, berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan bidang koordinator dan bidang desa tentang kegiatan yang akan dilakukan, bernilai berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang keempat, menyusun jadwal kegiatan yang bernilai kompeten dan adaptif. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu membuat media edukasi leaflet. Tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan atau referensi materi yang bernilai akuntabel, kompeten. Yang kedua, membuat konsep dan desain untuk pembuatan leaflet yang bernilai berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, dan adaptif. Yang ketiga, mengkonsultasikan hasil pembuatan leaflet kepada mentor yang bernilai berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Yang keempat, mencetak dan memperbanyak leaflet yang bernilai akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian untuk selanjutnya kegiatan ketiga yaitu membuat media edukasi video. Tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan atau referensi materi yang bernilai akuntabel, kompeten. Kemudian yang kedua, membuat konsep dan desain yang bernilai berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, dan adaptif. Yang ketiga, mengkonsultasikan hasil pembuatan video kepada mentor yang bernilai berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu membuat kuesioner, pretest, dan posttest. Adapun tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan materi yang akan digunakan yang bernilai akuntabel, kompeten. Yang kedua, membuat kuesioner pretest dan posttest yang bernilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Yang ketiga, mencetak dan memperbanyak kuesioner yang bernilai akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil dan pembagian PMT, di mana tahapannya yaitu satu, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang bernilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, membagikan lembar daftar hadir yang bernilai akuntabel, harmonis, adaptif. Yang ketiga, membagikan kuesioner pretest yang bernilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang keempat, memberikan penyuluhan bernilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang kelima, melakukan evaluasi dengan membagikan kuesioner post-test yang bernilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya kegiatan yang terakhir, yang keenam, yaitu melakukan analisis hasil evaluasi, di mana tahapannya yang pertama, merekap hasil pretest dan posttest yang bernilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan hasil kegiatan yang bernilai akuntabel, kompeten. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan yang bernilai berorientasi pelayanan, kompeten. Dan yang keempat, melaporkan hasil kepada pimpinan atau kepala puskesmas yang bernilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya sangat mengharapkan adanya saran dan arahan baik dari mentor, coach, dan penguji. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada selanjutnya Dr. Melki, silakan. Izin stop share, Bu. Izin share screen, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat pada Bapak Muhammad Yusuf Abdul Karim sebagai selaku mentor. Yang terhormat Ibu Vivi Vijaya Laksmi Esos MSI selaku coach. Dan yang terhormat Ibu Patinur Esos MSI selaku penguji. Izinkan saya untuk melakukan pemaparan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Petugas Kesehatan pada penerapan sistem triase di UGD Puskesmas Kombo. Masuk pada identifikasi isu yang menjadi core isu saya pada aktualisasi ini adalah
belum efektifnya pelayanan pada triase UGD. Core isu ini telah melalui beberapa analisis USG dan analisis APKL untuk mendapatkan core isu tersebut. Faktanya, di UGD Puskesmas Kombo, SOP triase itu sendiri sudah tersedia, namun pelaksanaan triase belum berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan sebagai akibat dari pertama, kurangnya pengetahuan perawat UGD tentang prosedur triase, dan pembuatan SOP tidak disertai dengan edukasi, pelatihan tentang mengenai cara penerapannya, yang kemudian dapat berdampak atau berakibat yang pertama, keterlambatan penanganan atau respon time pasien di UGD, yang kedua, kurang tepatnya penanganan awal di pasien di UGD, yang ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan, yang keempat, menurunkan kualitas dan mutu pelayanan di puskesmas, dan yang kelima, dapat berisiko adanya tuntutan hukum. Berikut penjelasan mengenai identifikasi penyebab menggunakan diagram langsung rancangan. Kemudian dari alternatif pemecahan masalah penyebab itu sendiri, ada beberapa ide atau gagasan. Yang pertama, melakukan edukasi, membuat poster, melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan, dan berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan penanggung jawab ruangan untuk melakukan penataan ruang UGD agar memudahkan pelaksanaan triase itu sendiri. Dari rencana kegiatan aktualisasi ada 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, pembuatan jalur triase dan poster triase. Yang ketiga, persiapan materi edukasi. Yang keempat, edukasi triase. Dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan edukasi. Dari kegiatan pertama memiliki beberapa tahapan. Pertama, menyiapkan bahan diskusi dan konsultasi. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif. Yang kedua, melakukan konsultasi dan diskusi dengan pimpinan. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, melakukan diskusi dan koordinasi dengan kepala ruangan mengenai kegiatan edukasi dan jalur triase. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dari kegiatan yang kedua, yaitu memiliki tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat desain jalur triase dan poster alur triase. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif. Yang kedua, mencetak desain jalur triase dan poster alur triase. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif. Yang ketiga, melakukan penataan jalur triase. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan yang keempat, melakukan pemasangan poster alur triase. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif. Kemudian tahapan yang ketiga kegiatan yang ketiga memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, menyusun materi edukasi. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif, dan menyusun materi pretest dan membuat undangan edukasi kepada tenaga kesehatan di UGD. Harapannya dapat menerapkan nilai kompeten. Kegiatan yang keempat memiliki 3 tahapan. Yang pertama, membagikan undangan edukasi kepada tenaga kesehatan di UGD. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai harmonis dan adaptif. Yang tahapan kegiatan kedua, membagikan pretest. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten dan harmonis. Dan yang ketiga, melakukan edukasi. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan kegiatan yang kelima memiliki tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun materi post-test. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten. Yang kedua, membagikan post-test. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten dan harmonis. Dan melakukan evaluasi dari hasil pretest dan post-test. Harapannya dapat mengaktualisasikan nilai kompeten, loyal, dan kolaboratif. Berikut jadwal tentatif dari aktualisasi, di mana tahapan yang pertama dilakukan persiapan aktualisasi saya lakukan pada minggu kedua bulan Agustus. Yang kegiatan kedua dan ketiga dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus. Kegiatan melakukan edukasi dilakukan pada minggu keempat bulan Agustus dan evaluasi pada minggu pertama bulan September.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Besar harapan saya dalam melakukan aktualisasi ini ada saran dan masukan dari baik itu dari mentor, coach maupun penguji demi terlaksananya aktualisasi mengenai peningkatan pengetahuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Akan stop share. Ya, baik. Terima kasih Rahmawati dan Melki. Selanjutnya kami minta tanggapan atau komentar dari mentor terkait apa yang akan dilakukan oleh Rahmawati dan Melki ini. Silakan, Pak Yusuf. Pak Yusuf ya. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya Haji Muhammad Yusuf Abdul Karim, Kepala UPT Puskesmas Kombo, selaku mentor dari Saudari Rahmawati Esterkep dengan Dr. Melki, peserta Latsar CPNS 2022. Pada kesempatan ini, saya ingin menyatakan bahwa yang pertama saya menyetujui rancangan aktualisasi dengan judul dari Saudari Rahmawati Esterkep, upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang kekurangan energi kronik atau KEK melalui kelas ibu hamil dan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kombo. Kemudian yang kedua dari Dr. Melki Sedek, peningkatan pengetahuan tentang kesehatan terhadap sistem triase di UGD Puskesmas Kombo. Saya berharap dengan adanya upaya ini, yang pertama untuk Ibu Rahmawati, saya berharap bahwa dengan adanya upaya ini, angka kasus kekurangan energi kronik yang terjadi di wilayah kerja UPT Puskesmas Kombo dapat diturunkan. Kemudian untuk Dr. Melki dari aktualisasi yang disebutkan tadi, sistem peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan terhadap triase, sistem triase nantinya di UGD di Puskesmas Kombo dapat lebih terlaksana dengan baik, sistem pelayanan kita terutama di UGD. Demikian yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas komentar tanggapannya dan harapannya. Dan selanjutnya kami minta saran dan masukan dari Ibu penguji. Silakan Ibu Patino. Suaranya, Mak. Suaranya, Mak. Oke. Sana saya ngomong di situ. Sudah? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang Pak, dan selamat datang untuk Pak Kapus Kombo, Pak Yusuf Abdul Karim. Iya, walaupun secara virtual ini Pak, kita salam kenal ini Pak. Iya, terus yang
yang bersemangat, harus semangat ya. Ibu Rahmawati dan Dokter Melki yang semangat. Iya, baik. Pertama ini untuk yang dua ini masukan dari Ibu. Sama ya. Dengar ya para Ibu Rahmawati dengan Melki ya. Untuk bab satunya, pendahuluan latar belakangnya dulu. Masukan untuk Rahmawati, masukan perkalan yang terbaru mengenai latsar ya. Ya, Bu. Iya, terus kalau Ibu Rahmawati dia punya data ada ya, ada data. Dia sudah dinarasikan ya, itu. Terus yang ketiga itu gambarkan dengan jelas keadaan yang sekarang dan keadaan yang diharapkan. Begitu juga Dokter Melki ya. Ya, sama ini. Terus kalau ini Ibu Rahmawati dulu. Nah, ini. Ibu Rahmawati, ini ada manfaat aktualisasimu ini. Ada 3. Ibu mau seragam semua 4 ya. Tapi Ibu mau dengar dulu ini. Selain manfaat untuk bagi masyarakat tadi, Ibu mau dengar manfaat aktualisasi untuk pemerintah Kabupaten Toli-Toli ini. Apakah ada? Coba jelaskan. Mohon izin Ibu menjawab. Iya. Di sini saya tidak masukkan Bu bagi Iya. daerah. Oke. Tapi ada nanti. Iya, masukkan nanti ya. Masukkan ya. Iya, supaya 4 seragam semuanya sayang. Baik, Bu. Iya, baik. Kita lanjut ke ini. Kita lanjut sudah. Kau punya kegiatan. Tapi sebelum Ibu mau koreksi ke kegiatan, Ibu mau dulu mana Rahmawati. Iya. Ibu mau tanya dulu. Ibu mau dengar dulu penjelasan dari Rahmawati ini. Apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3-mu? Coba Ibu mau dengar sedikit. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Jadi yang melatar belakangi saya untuk mengambil masalah ini itu yang pertama berdasarkan data yang saya dapatkan pada periode tahun 2021. Di situ terdapat sebanyak 8 ibu hamil yang mengalami KEK. Dan kemudian angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 di mana periode Januari hingga Juli itu sudah terdapat sebanyak 9 ibu hamil yang mengalami KEK dan angka ini tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah. Yang kedua, berdasarkan fakta yang saya dapatkan ternyata masih terdapat beberapa ibu hamil yang jarang melakukan pemeriksaan kehamilan. Itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian untuk kaitannya dengan agenda 3, yang pertama manajemen ASN. Di sini salah satu tugas ASN itu adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam hal ini sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, sudah menjadi tugas penting untuk saya memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di sini adalah ibu hamil, memberikan konseling dan edukasi secara menyeluruh demi terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan secara komprehensif, kolaboratif, dan koordinasi yang efektif dan efisien akan menunjang keberhasilan kegiatan pelayanan publik. Kemudian untuk Smart ASN, di sini karena minimnya informasi yang diperoleh dan kurangnya media menyebabkan ibu menjadi cuek. Dalam hal ini selain melalui penyuluhan, petugas juga bisa memberikan media edukasi atau informasi berupa leaflet tentang gizi ibu hamil atau leaflet tentang piramida makanan seperti isi piringku. Mungkin Oke. Iya, baik, jelas. Selanjutnya Ibu ini di kegiatan 5 tahap 2-mu. Kegiatan 5 tahap 2, saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel, harmonis, adaptif. Itu 3 ya. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan di situ. Kegiatan 5 tahap 2 ya Bu. Tahap 2, iya. Ada nilai dasar akuntabel, harmonis, adaptif. Oh iya. Iya, itu. Yang tahapan membagikan daftar hadir. Iya,
Iya. Di sini akuntabel itu panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur. Jadi di sini Tidak sayang, ini sayang. yang Ini yang melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil. Oh. Itu kan kegiatan 5 Mutah. oh iya kegiatan melaksanakan Kegiatan 5 tahap 2. Tahap 2 membagikan daftar hadir ya? iya Bu. Iya, itu. Itu kan ada nilai dasar akuntabel, harmonis, adaptif ya? Iya. Iya. Di sini akuntabel Bu, di situ kan melaksanakan tugas dengan jujur. Jadi di sini saat peserta mengisi daftar hadir itu hanya peserta yang hadir saja yang mengisi daftar hadir. Jadi saya Iya. sebagai pelaksana di situ tidak akan menambah-nambah jumlah peserta. Baik. Kemudian harmonis, panduan perilakunya itu suka menolong orang lain. Itu contoh perilaku yang saya lakukan, yaitu membantu masyarakat dalam mengisi daftar hadir jika ada yang mengalami kesulitan dalam pengisian daftar hadir. Kemudian perilaku adaptif di sini bertindak proaktif. Jadi di sini saya berinisiatif gitu Bu untuk membantu mereka untuk melakukan pengisian daftar hadir seperti itu. Iya, baik. Ini selanjutnya masukan ya. Masukan lagi nih. Sebaiknya untuk kegiatan 5 di tahap kelimamu, Ya. kegiatan 5 tahap melakukan evaluasi dengan membagikan kuesioner post-test. Itu digabung saja di kegiatan 6 sayang. Di kegiatan 6. Melakukan analisis evaluasi, kan mereka evaluasi semua. Kalau boleh dimasukkan ke sana saja ya. Iya, Berarti baik. yang 5-nya tidak ada, sampai 4 saja. Baik Bu. Iya. Itu saja yang bisa saya tanyakan untuk Rahmawati. Selanjutnya saya ke Pak Dr. Melki ya. Dr. Melki, Siap, Bu. semangat. Ya, Ya. Ini tadi dia punya pertanyaan sama saja sayang. Latar belakang isu yang menjadi latar belakang isu yang saudara angkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, bagaimana dengan kaitannya agenda 3 dengan agenda 3 Muna? Sama dengan Rahmawati tadi. Siap, Bu. Silakan. Jadi izin menjawab. Jadi fakta yang melatar belakangi isu yang saya angkat ini adalah dalam melakukan triase di UGD Puskesmas itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tingkat pendidikan perawat, pengalaman kerja perawat, informasi perawat, serta budaya dan kebiasaannya dalam melakukan tugas di UGD. Faktanya, di Puskesmas Kombo, pelaksanaan triase ini belum berjalan dengan baik karena kurangnya pengetahuan perawat UGD tentang prosedur triase itu sendiri. Walaupun SOP-nya sudah ada, makanya dari menyadari hal tersebut, makanya saya ambil keputusan untuk melakukan peningkatan pengetahuan pada petugas kesehatan di UGD untuk terkait triase ini sendiri. Kemudian keterkaitannya mengenai isu tersebut terhadap agenda 3, yang pertama terkait manajemen ASN yang belum baik karena standar pelayanan yang tidak berjalan dengan semestinya, yang mana manajemen ASN ini lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai yang salah satu tujuannya untuk menghasilkan ASN yang profesional. Dalam hal ini mampu mengatur manajemen pelayanan di UGD untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk memenuhi tusi ASN itu sendiri dan memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Salah satunya dengan cara meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan terhadap sistem triase. Sementara kaitannya terhadap smart ASN, seharusnya petugas kesehatan di UGD harus mengembangkan kemampuannya atau kompetensinya dalam menghadapi tantangan tersebut. Namun di sini tidak adanya kesadaran diri dari petugas kesehatan dalam mengembangkan diri untuk memahami sistem triase itu sendiri. Terima kasih, Bu. Iya, baik, jelas. Kita ke ini lanjutnya, yaitu kegiatan 2 itu pembuatan jalur triase dan poster triase. Ibu ingin di tahap C ini ya, melakukan penataan jalur triase ini. Ibu ingin saudara jelaskan juga untuk kegiatan
rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Coba Ibu mau dengar sedikit perilaku bagaimana yang saudara lakukan di sini. Nak. Jadi dalam pembuatan jalur triase dan poster triase ini tentu saya Iya, berkoordinasi dengan penanggung jawab UGD. iya, Jadi saya menerapkannya itu perilaku berorientasi pelayanan dengan nilai sikapnya itu melakukan perbaikan tidak henti. Yang kedua, iya. akuntabel, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Baik. Kemudian kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dan adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Itu mungkin, Bu. Iya, baik. Terima kasih, jelas. Kita balik dulu ke masukan ke bab 1 dulu ya. Kita Ya, balik dulu ke bab 1 dulu, latar belakang. Di latar belakang ini nanti masukkan perkalaan terbaru ya mengenai latsar. Terus harus ada data ya. Narasikan di sini nanti ya. Oh iya, Terus di sini juga di bab 1 ini latar belakang ini harus tergambar kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan ya. iya, Bu. Iya, sama dengan Ibu Ramamati tadi. Terus Ibu mau ini lagi, masukkan lagi di manfaat aktualisasi. Manfaat aktualisasimu ini ada manfaat bagi instansi, manfaat bagi penulis, manfaat bagi masyarakat. Terus Ibu mau dengar sedikit ini, apakah ada manfaat untuk pemerintah Kabupaten Toli-Toli? Oh iya. Jadi Coba mau Ibu dengar. untuk manfaat bagi pemerintah Kabupaten Toli-Toli itu dapat mendukung visi terwujudnya visi dan misi, terutama pada visi nomor 2 pemerintah Kabupaten Toli-Toli dengan meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat lebih maju dan berdaya saing. Iya, baik. Itu nanti masukkan ya, jadi 4 ya, supaya seragam semua ya. Siap. Nanti ini ya. Iya, oke. Hanya itu sudah jelas Ibu. Terus untuk semua peserta Ibu Rahmawati dengan Pak Dokter, jangan lupa upload laporan mingguan dalam Kolab Jariah. Ya, Bu. Iya, jangan lupa lampirkan bukti-bukti yang sudah tadi di setiap tahap aktualisasi dan itu akan diperiksa oleh Ibu Vivi nanti, coach dan Ibu penguji ya. Teruslah berkoordinasi dengan Ibu Vivi, coach sebagai coachnya supaya Ibu Vivi tahu dan memudahkan kalian peserta dalam menyelesaikan aktualisasi ini selama 30 hari ya. Jadikan pembiasaan nilai berakhlak di dalam menjalankan tugas sehari-hari di instansi kalian. Ya, selamat beraktualisasi dan menghabituasikan nilai-nilai ASN berakhlak, jaga kesehatan dan semangat. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, udah mau diajar dokter. Terus yang untuk bagi ini Pak Kapus, iya saya berharap agar Pak Mentor bisa membantu ya kami sebagai penyelenggara memberikan penilaian sikap perilaku Pak selama peserta melakukan kegiatan aktualisasi selama 30 hari ini. Ada nilainya tuh Pak 5% Pak, supaya mereka jangan macam-macam. Serta dapat memberi penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas agar memberikan penilaian secara objektif sehingga kualitas penyelenggaraan pelatihan dasar kita ini bisa terukur dengan baik. Sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir dalam seminar rancangan aktualisasi ini Pak Kapus. Iya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Ibu Vivi. Iya. Semangat Nak ya. Baik, terima kasih Ibu Patinur atas saran dan masukannya dan sudah dicatat ya untuk Dr. dan Suster ada Rahmawati. Ibu Rahmawati, Iya. tadi Ibu Patinur saya yang di kegiatan 5 tahap 5 biar saja tetap di situ. Oh, biar di situ ya? Iya, enggak apa-apa. Di situ ya enggak apa-apa karena memang supaya kelihatan setelah pretest ada post-testnya. Gitu, oh ya. iya, boleh ya. Oke. Kemudian untuk Masih Ramawati ya, saya minta sebelum kegiatan 1 kayaknya, sebelum konsultasi itu Ibu sudah punya konsep gitu ya, jadi tambahkan 1 tahap membuat gitu ya bahan untuk konsultasinya itu apa. Gitu ya. Jangan datang kosong tapi sudah ada isi. Oke, berikut untuk Dr. Melki, saya minta Pak Dokter di kegiatan 135 itu masuk akuntabel Pak di situ.
Bapak tidak ada akuntabel di sini. Kegiatan 1. Akuntabel itu Pak, semua itu mestinya harus ada akuntabel. Ada. Oh iya, siap. Bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan ya sebagai dokter, harus Pak, wajib hukumnya ya, harus ada nih setiap kegiatan harus ada nih. Iya, Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan gitu ya. Iya, Siap, Bu. baik. Jadi tugas yang diberikan itu saya bertanggung jawab. Jadi kayak Bapak kasih materi, ya materinya harus penuh akuntabel nih. Kalau ada apa-apa berarti saya bertanggung jawab nih gitu. Kalau salah misalnya ya, Siap, Bu. itu gitu ya. Tapi karena dengan adanya kompeten maka tidak mungkin itu pasti saya pertanggungjawabkan karena itu sesuai dengan bidang keilmuan saya paham gitu ya. Jadi makanya Bapak yakin sekali akuntabel nih, saya akan pertanggungjawabkan nih ketika ada misalnya itu tadi ya tuntutan hukum misalnya gitu. Ya. Ya Pak, oke. Terima Baik. kasih atas sarannya, Bu. Masukan. Ya, baik. Terima kasih untuk Rahmawati dan Dr. Melki yang sudah menyampaikan rancangannya. Dan selanjutnya terima kasih juga untuk Pak Kapus nih. Saya kira combo itu cuma di McD atau di KFC gitu ya. Ternyata Puskesmas juga ada yang combo gitu ya. Paket combo nih ya. Jadi saya mau nanti kita kenalan secara langsung di Toli-Toli Pak. Insya Allah satu Baik, bulan ke amin, depan. insya Allah. Berdua selalu sehat semua ini. Pak Kapus dengan Rahmawati dan Dr. Melkinya. Kita ketemu lagi insya Allah. Dan terima kasih untuk Ibu Patinur dan Pak Kapus sekali lagi dan Pak Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapus Kombo, Bapak M. Yusuf Abdul Karim. Terima kasih Dr. Melki Sadek dan terima kasih Ibu Rahmawati. Izin buat Pak mentor dan peserta untuk live. Izin stop screen, stop recording. Ya.